Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kita di pertemuan ke-12 ya, untuk mata kuliah Fisika Dasar di program studi Farmasi Akademi Farmasi YPF, kita akan melanjutkan bab yang kemarin ya, tentang temperatur dan gas ideal, tentang konsep teori kinetik gas. Nah, jadi kemarin kan kita sudah membahas mengenai gas ideal itu apa, kemudian persamaan gas ideal itu ada apa saja, menurut hukum Boyle, kemudian Charles dan Gay-Lussac, yaitu gas ideal itu VVNRT ya, dan VVNKT. Jadi bagaimana kondisi permasalahannya, apakah jumlah mol ataupun banyaknya molekul. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai teori kinetik gas. Jadi sudut pandangnya itu ketika kita membicarakan permasalahan mengenai kinetik gas dalam sebuah sistem, contohnya seperti ini ya, simulasi kinetik gasnya ada dalam sebuah sistem di gambar di samping ini. Jadi ada beberapa molekul-molekul di dalam sebuah sistem ini. Kita asumsikan ini gas ya. Jadi molekul gas itu dalam sebuah sistem itu ditinjaunya itu secara individu maupun dalam sebuah sistem. Sistem itu berarti secara keseluruhan. Nah, berarti kan di sini 3 dimensi ya, ada koordinat X, kemudian ada koordinat Y, dan ada koordinat Z. Nah, ketika ada molekul dalam sebuah sistem, contohnya seperti ini ya, sistem ini misalnya dalam sebuah wadah yang berbentuk kubus. Nah, molekul-molekulnya itu kan pasti ada banyak molekul ya di dalamnya. Nah, kemudian molekul-molekul tersebut akan mengalami pergerakan, jadi tidak sepenuhnya diam gitu ya, jadi bisa bergerak. Pergerakannya itu pun beragam, ada ke koordinat X, ada ke koordinat Y, ada ke koordinat Z, seperti itu. Nah, jika kita tinjau pergerakan satu buah molekul, contohnya ini satu buah molekul ya, kita lihat satu buah molekul ini berarti kan dalam sebuah wadah berbentuk kubus ini, misalnya kita asumsikan panjangnya ini S. Nah, ketika molekul tersebut bergerak ke dalam sebuah sistem, kan berarti ini ada Vx ya. Nah, tetapi karena di sini terbatasi oleh sebuah wadah, otomatis ketika dia bergerak ke kanan ini, yaitu Vx ya, dengan kecepatan V ke arah X, dia akan mengalami tumbukan. Nah, ketika mengalami tumbukan, dia akan memantul kembali. Nah, berarti akan mengalami pergerakan ke kiri, yaitu sebesar minus Vx. Nah, berarti di sini molekul ini mengalami pergerakan, memiliki percepatan, sehingga memiliki besaran yang penting itu, yaitu adalah energi kinetik. Tetapi di sini bahasanya energi kinetik molekul. Nah, dalam kurung EK ya simbolnya. Jadi di sini perlu garis bawahi, dalam sebuah sistem ini pergerakan molekul ini mengalami energi internal sistem dan memiliki energi kinetik molekul, seperti itu. Jadi molekul satu dengan yang lainnya ini masing-masing memiliki energi kinetik, seperti itu. Berarti kan energi kinetik totalnya itu seperti apa. Nah, jadi pembahasan kita saat ini kita bahasnya
sesuatu yang kecil. Kalau yang sebelumnya kan kita membahas mengenai kinematika gerak, dinamika gerak, kita kan tinjauannya itu sesuatu yang besar ya. Misalnya bola ketika mengalami pergerakan, atau misalnya kendaraan bermotor mengalami pergerakan, itu bagaimana kondisinya. Nah, kalau sekarang kita bermainnya itu di sesuatu yang kecil, yaitu gas gitu ya. Jadi sama di sini juga kita tinjaunya itu mengenai pergerakan gas tersebut seperti itu, atau pergerakan benda tersebut. Nah, ketika kita sudah punya energi kinetik, nah berarti di sini masuk ya ke judulnya, yaitu teori kinetik gas. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana pergerakan gas tersebut. Nah, bagaimana persamaannya, bagaimana permasalahannya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi ya di kasus yang molekul yang berada dalam sebuah sistem, molekul gas dalam sebuah sistem, yaitu sistemnya itu berbentuk kubus. Seperti ini ya, wadahnya itu dia panjangnya itu kita tuliskan S, kemudian partikel ini ketika bergerak ke kanan berarti dia punya Vx, dan ketika memantul dia punya minus Vx karena dia berlawanan arah. Nah, ketika mengalami pergerakan berarti dia punya momentum. Jadi kita bahas lagi mengenai momentum, di mana momentum itu kita punya persamaannya ya, saya tuliskan P sama dengan M kali V. Nah, P-nya ini momentum, M-nya ini massa, V-nya ini kecepatan. Nah, karena partikel di sini meskipun bendanya itu kecil ya, dia punya massa dan dia punya kecepatan. Nah, berarti kita lihat di sini bagaimana perubahan momentumnya akibat terjadinya tumbukan. Nah, tumbukannya di mana? Di sini. Karena si partikel ini ketika bergerak ke kanan, kemudian dia menumbuk dinding wadah, karena molekul gasnya ini dalam sebuah sistem seperti itu. Nah, jadi bagaimana tinjauan momentumnya? Momentum kita punya persamaan P sama dengan MV, berarti kalau perubahan momentum berarti delta P ya. Delta P sama dengan P akhir dikurangi P awal. Nah, berarti di sini sudah cocok ya, delta P sama dengan P akhir min P awal. Nah, P akhirnya berapa? P akhirnya itu adalah M kali Vx dikurangi P awalnya minus M kali Vx. Nah, karena dia ketika bergerak ya, misalnya ke sini, M kali Vx kan berarti ke sini ya. Nah, kemudian min V awal, min minus Vx berarti ke sini. Nah, berarti di sini diasumsikannya bergeraknya itu ke sini dulu ya, min Vx, kemudian ke kanan Px. Jadi P akhir dikurangi P awal, M Vx dikurangi minus M Px sama dengan, ini karena minus jadi 2M Vx. Tapi coba kalau kita tuliskan kalau misalnya arah yang ke Vx ini ya, coba dulu. Ini sebagai P awal, kemudian minus Vx, ini P akhir. Gitu ya. Berarti delta P sama dengan P akhirnya berarti ini ya, minus M kali Vx ya, atau saya tuliskan di atas saja biar kelihatan ya. Nah, di sini berarti delta P sama dengan P akhir dikurangi P awal, berarti P akhirnya itu dia M kali min Vx gitu ya, min P awalnya
M kali Vx, berarti ini minus M Vx minus M Vx, berarti ini ada di minus 2M Vx gitu ya. Nah, sama saja ya, berarti di 2M Vx hanya vektornya saja yang berbeda. Ini berarti vektornya berbeda ya, ini kalau ini positif. Nah kemudian untuk waktu yang dibutuhkan untuk menjalani satu perjalanan, berarti kan totalnya ya, karena dia bergeraknya ke sini dulu ya, misalnya ke kanan terus ke kiri, berarti dia mengalami 2S ya, karena ini kan panjangnya S. Berarti kan misalnya dari partikelnya dari sini, misalnya dari ke sini bertumbukan. Jadi jangan dibayangkan dia posisinya misalnya ada di tengah atau ada di sini misalnya ya, karena kita kan tidak bisa mengamati secara kasat mata ya kalau pergerakan gas, karena tidak karena tidak terlihat oleh mata ya. Jadi kita asumsikannya berarti molekul gas tersebut bergerak searahnya itu, berarti total lintasannya itu 2 kalinya ini ya, karena bertumbukan ke arah kanan dulu misalnya, kemudian dia ketika sudah sampai di ujung memantul, atau misalnya ada posisinya di sini. Nah, karena kan tadi seperti yang kita lihat, molekul gas ini bisa di mana-mana, mungkin bisa ada di sini, bisa ada di sini, bisa di sini, dan tidak teramati ya secara visualnya. Nah, jadi kita asumsikan dia dalam satu kali dalam satu kali putaran perjalanannya itu adalah sepanjang 2S. Nah, berarti 2S sama dengan Vx kali delta T. Jadi kita ingat lagi di gerak lurus beraturan bahwa X itu sama dengan V kali T. Nah, berarti kan X-nya ini ada 2S sama dengan V-nya di X ya, kali delta T. Nah, berarti kita punya delta T sama dengan 2S per Vx. Seperti itu. Berarti kita sudah punya 2 persamaan ini ya, perubahan momentumnya, kemudian kita punya perubahan waktunya itu ya. Jadi ini tuh sama aja ya, cuman hanya vektornya saja yang berbeda. Misalnya kalau yang positif kan berarti dia sudah mengalami pergerakan ke arah kanan misalnya, karena kita asumsikan kan yang ke kanan itu dia positif, yang ke kiri itu dia negatif. Nah, kemudian bagaimana gaya tumbuknya? Jadi karena molekul gas tersebut mengalami pergerakan, kemudian menumbuk dinding ya, menumbuk dinding wadah, berarti diasumsikan ada gaya yang terjadi atau menghasilkan gaya akibat pergerakan tersebut. Nah, itu berarti kita ingat lagi di hukum kedua Newton bahwa benda akan mempertahankan keadaannya. Kalau misalnya dia diam, kalau misalnya dia sedang bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatannya yang konstan, akan mempertahankan kondisinya gitu ya. Nah, kita ambil berarti hukum kedua Newton, F sama dengan M kali A. Cuman di sini kita tinjauannya itu adalah molekul. Kalau sebelumnya kan kita tinjauannya itu benda-benda yang besar ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, sekarang kita tinjauannya itu adalah sebuah molekul. Nah, berarti di sini gayanya gaya apa? Gayanya itu berarti gaya tumbuk, karena dia menumbuk dinding. Nah, berarti F sama dengan M kali A. M-nya itu massa, berarti massa molekulnya. A-nya itu berarti dia percepatannya, di mana A itu adalah delta V dt. Jadi perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, terus delta V ini apa? Nah, ini adalah
perubahan momentumnya. Karena kan ini ada M-nya ya, ada faktor massa. Berarti M kali delta V per dt. Nah, M kali delta V ini adalah momentum, perubahan momentum. Berarti kita bisa tuliskan ini adalah delta P dt, gitu ya. Jadi kita tuliskan ini perubahan momentum. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan tadi yang kita sudah dapat. Yang ini misalnya 2M Vx, berarti ini 2M Vx per dt. Nah, dt-nya itu ini 2S per Vx, gitu ya. Jadi kita punya perubahan momentumnya di 2M Vx, kemudian perubahan waktunya itu di 2S per Vx. Nah, kita selesaikan, berarti 2-nya kita hapus ya, kita karena masing-masing punya 2, berarti M Vx per S per Vx. Nah, berarti kita bisa tuliskan M kali Vx kali Vx karena naik ya per S. Nah, berarti jadi ini M Vx kuadrat per S hasilnya itu. Jadi untuk gaya tumbuknya, gaya tumbuk molekul itu persamaannya itu ada di F sama dengan M Vx kuadrat per S, seperti itu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kita punya 3 persamaan, ada persamaan momentum molekulnya itu seperti apa, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk molekul tersebut menjalani satu perjalanan itu seperti apa, dan gaya tumbuk yang diakibatkan oleh molekul tersebut ketika bergerak. Nah, jadi dari persamaan tersebut kita bisa mencari tekanan yang diakibatkan molekul tersebut. Jadi tekanan ke dindingnya itu yang dilakukan si molekulnya itu seberapa gitu loh. Nah, itu dari mana? Dari persamaan tekanan. Tekanan itu kan kita punya persamaan P sama dengan F per A di sini. P-nya itu dia tekanan, kemudian F-nya itu dia gaya ya, A-nya itu dia luas permukaan. Nah, berarti karena kita punya persamaan gaya tumbuknya itu ini ya, M Vx kuadrat per S, kita masukkan ke sini M Vx kuadrat per S per A-nya itu adalah luas permukaan kubus, karena dia wadahnya itu kubus. Jadi kalau misalnya wadahnya itu lingkaran atau wadahnya itu wadahnya itu bola ya, atau misalnya balok dan lain-lain, itu berarti luas permukaannya mengikuti wadah yang ditempati oleh si molekul gas tersebut. Nah, kalau misalnya ini karena wadahnya itu berbentuk kubus, berarti luas permukaan kubus itu kan S kuadrat ya. Nah, luas permukaannya itu S kuadrat kan, berarti sisi kali sisi. Nah, berarti kita punya persamaan, berarti M Vx kuadrat per V gitu. Karena di sini kan berarti S-nya kenapa jadi V kan, berarti karena dia berubah jadi volume ya. Karena kan di sini M Vx kuadrat per ini S kan, berarti S kali S kuadrat. Nah, berarti di sini M Vx kuadrat per S pangkat 3. Nah, S pangkat 3 ini berarti dia volume ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk tekanan ke dinding oleh sebuah molekul itu berarti kita punya persamaan di M Vx kuadrat per volume atau S pangkat 3. Nah,
tekanan ke dinding oleh sejumlah N molekul itu bagaimana? Berarti kan dikalikan N ya, karena N-nya ini jumlah molekulnya. Nah, sejumlah N molekul. Kalau ini kan oleh sebuah molekul. Nah, kalau ini oleh sejumlah N molekul, berarti P sama dengan N kali P. P di sini dia tekanan ini ya. Jadi kan kalau ini hanya satu, kalau ini berarti sejumlah N, berarti dikalikan saja tekanannya. Berarti N kali P-nya kita punya persamaan M Vx kuadrat per V, berarti N per V sama dengan, biar ini maksudnya ada 2 itu, nanti biar persamaannya itu sama kayak ini ya. Jadi N per V, gitu, V-nya pindah ke sini ya. Kemudian 2 kali setengah M Vx kuadrat. Jadi kan kalau dicoret ini 2-nya sama ya. Jadi N per V M Vx kuadrat. Nah, jadi kita tuliskan seperti ini karena untuk mempermudah menghubungkan ke persamaan energi kinetik, karena kan kita punya persamaan energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Nah, berarti biar dapat hasilnya sama seperti ini, berarti kan dikalikan 2 di sini. Jadi tekanan ke dinding oleh sejumlah N molekul itu berarti P sama dengan 2N per V energi kinetik. Nah, di sini energi kinetiknya masih di koordinat X, seperti itu. Nah, berarti kita sudah punya berapa tambahan persamaan ya, bisa di di garis bawahi atau diberi tanda persamaan-persamaan mana saja yang persamaan-persamaan yang dapat meninjau pergerakan molekul ini. Nah, jadi kita ingin mencari persamaan energi kinetik rata-rata. Kalau tadi kan ini masih energi kinetiknya masih di koordinat X. Nah, kalau misalnya kita tinjau di satu sistem ini, dia kan pergerakannya itu tidak hanya ke sumbu X ya, ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y, kemudian ada sumbu Z, karena dia 3 dimensi kan ya, bergeraknya itu entah ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, dan lain-lain. Nah, bagaimana energi kinetiknya? Kita lihat dulu di persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal ini kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya, di minggu lalu, di pertemuan ke-11 berarti. Nah, di mana persamaan gas ideal itu adalah PV sama dengan NKT. Nah, P-nya ini dia tekanan, kemudian V-nya ini volume, N-nya ini molekul gas ya, K-nya ini berarti konstanta Boltzmann ya, kalau K, dan T-nya ini suhu. Nah, berarti kita tuliskan bahwa tekanan ini P sama dengan NKT per V. Nah, kemudian karena kita tadi sudah mencari persamaan tekanan itu seperti apa di slide sebelumnya, yang ini ya. Nah, kita substitusikan ke persamaan ini. Nah, kita substitusikan ke persamaan ini, berarti P sama dengan 2N per V kali EKX, P-nya ini. Nah, kita tuliskan di sini ya, berarti NKT per V sama dengan ini. Nah, jadi kan P sama dengan NKT per V, berarti kita tuliskan ini NKT itu ini berarti ya, P-nya itu ini 2N per V kali energi kinetik. Nah, berarti kita tuliskan 2N per V kali energi kinetik sama dengan NKT per V. Nah, jadi energi kinetiknya itu ini sama setengah KT. Nah, sama ya. Nah, jadi jangan bingung ya, terlalu banyak persamaan misalnya, atau penurunannya banyak misalnya seperti itu. Jadi untuk fisika itu harus dipahami tentang konsepnya. Jadi ketika
molekul gas tersebut bergerak, berarti ada tinjauannya tuh ada apa saja. Berarti ada tinjauannya tuh ada momentumnya, berarti ketika punya momentum dia punya gaya, berarti kan. Kemudian menghasilkan gaya tumbuk kan, ketika menghasilkan gaya tumbuk, menumbuk dinding dia punya tekanan seperti itu. Kemudian punya energi kinetik. Nah, jadi yang harus dipahami ini ya, energi kinetiknya itu berarti setengah kT. Nah, karena setengah kT ini hanya energi kinetik rata-rata molekul dalam sumbu X, yaitu hanya ada dalam 1 derajat kebebasan, sedangkan pergerakan molekul itu kan secara keseluruhannya itu di 3 dimensi ya, X, Y, dan Z. Berarti kita tuliskan energi kinetik rata-rata molekul pada sistem itu secara keseluruhannya itu berarti energi kinetik sama dengan energi kinetik di X ditambah energi kinetik di Y, kemudian ditambah energi kinetik di Z. Jadi ada 3 derajat kebebasan. Jadi ada di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena kan tadi sudah saya ungkapkan bahwa pergerakan molekul gas itu tidak hanya di 1 dimensi saja. Nah, jadi ada di 3 dimensi ya. Jadi kita tuliskan bahwa di X setengah kT, di Y di setengah kT, di Z juga setengah kT. Nah, makanya energi kinetik rata-rata itu persamaannya ini 3/2 kT. Jadi kalau misalnya ada permasalahan kasus soal, misalnya silakan mencari energi kinetik rata-rata molekul misalnya berapa. Kalau misalnya Anda menggunakan setengah kT saja, ini salah ya, karena ini hanya ada dalam satu sumbu saja berarti. Nah, yang betul itu ini 3/2 kT, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi energi kinetik molekul gas dalam satu sistem itu adalah 3/2 kT. Nah, itu mendeskripsikan rata-rata energi kinetik tiap molekul sebuah sistem sebuah sistem gas. Jadi mendeskripsikan rata-rata energi kinetik tiap molekul sebuah sistem gas, seperti itu. Nah, dari energi kinetik rata-rata di situ kita bisa memperhitungkan kecepatan RMS juga atau VRMS, yaitu yang ini ya, VRMS, yang mendeskripsikan seberapa cepat rata-rata molekul bergeraknya secara translasi ke kanan ke kiri, atas bawah misalnya kayak gitu ya. Bukan berputar ya. Jadi translasi itu hanya bergerak saja, tidak berotasi. Kalau berotasi kan dia molekulnya berputar ya. Kalau misalnya translasi itu hanya bergerak ke kanan ke kiri, atas bawah misalnya seperti itu, berpindah. Nah, itu ditinjau di kecepatan RMS, VRMS. Nah, ini dari mana? Dari sini ya, energi kinetik sama dengan 3/2 kT. Nah, dari energi kinetik ini kan kita punya persamaan setengah mv kuadrat dari energi kinetik. Nah, ini di gas itu kita punya 3/2 kT. Nah, berarti V-nya ini, V kuadratnya ini berarti 3/2 kT, 3 kT per M ya, dari sini ya. Dicoret ya, berarti ini coret berarti kan mv kuadrat sama dengan 3 kT, berarti V kuadrat sama dengan 3 kT per M. Nah, berarti akar V kuadrat sama dengan akar 3 kT per M. Nah, ini disebut VRMS, kecepatan root mean square. Jadi seberapa cepat molekul tersebut bergerak. Nah, itu jadi dari teori kinetik gas ini kita punya beberapa persamaan ya. Jadi persamaan energi kinetik molekul gas yaitu 3/2 kT. Kemudian kecepatan seberapa cepat molekul gas tersebut bergerak secara translasi tentunya, yaitu akar 3 kT per M. Nah, berarti di sini kan
K-nya itu konstanta Boltzmann yang sudah ada nilainya ya. Kemudian T-nya ini ada temperatur dan M-nya itu massa si molekul gasnya. Nah, di sini ada contoh soal ya. Jadi, perkirakan kecepatan rata-rata molekul gas O2 dan N2 pada temperatur ruang 20 derajat Celcius. Nah, berarti ini kan PRMS ya. Berarti kan VRMS sama dengan akar 3 kT per M. Nah, berarti di sini silahkan Anda coba ya. Untuk yang VRMS molekul O2 berarti kan akar 3 kT ini untuk massa O2 berapa? Kemudian VRMS N2 ini 3 kT per massa N2 ini juga berapa? Nah, ini kan kita sudah diketahui konstanta Boltzmann itu sekian, kemudian temperaturnya juga ini kan sudah ada 20 derajat Celcius, tinggal Anda cari massa O2-nya berapa dan massa N2-nya berapa. Nah, silahkan dicoba ya untuk latihan soal. Nah, setelah kita tinjau energi kinetik rata-rata, nah kita tinjau juga energi internal. Energi internal itu adalah energi dalam si molekul gasnya itu dalam sistem. Jadi energi yang tersimpan dalam sistem gas secara keseluruhan itu berarti kan dalam satu sistem, bukan per molekul seperti itu. Nah, ini energi dalam ini dilambangkannya itu U ya. U sama dengan N kali EK. EK-nya itu adalah energi kinetik molekul gas ini. Nah, berarti N kali EK-nya itu kita punya 3/2 kT, berarti U sama dengan 3/2 NKT. Nah, di sini K-nya konstanta Boltzmann, T-nya suhu. Nah, N-nya ini molekul gas ya, jumlah molekul gas. Nah, kalau misalnya yang diketahuinya itu jumlah mol gas berarti 3/2 nRT. Nah, nRT ininya konstanta gas, R-nya ya. Kalau ini kan konstanta Boltzmann. Jadi bedanya hanya di sini. Kalau N besar ini berarti jumlah molekul ya. Kalau N ini jumlah mol. Nah, berarti U sama dengan 3/2 PV. Gitu ya. Karena PV itu kan sama dengan ini kan, PV sama dengan nRT atau PV sama dengan NKT. Nah, ya ini sama kan, ini juga sama, jadi 3/2 PV seperti itu. Nah, ini tentang derajat kebebasan ya. Maksudnya derajat kebebasan itu pergerakan molekul gas dalam sebuah sistem. Jadi molekul gas tersebut kan pergerakannya tuh bisa berbagai macam ya. Ada pergerakan kanan kiri atas bawah, atau misalnya dia berotasi. Kalau yang tadi kan yang 3/2 itu kan 3/2 kT yang ini ya. Nah, ini Nah, yang ini kan 3 derajat kebebasan ya, artinya molekul gas tersebut bergerak hanya di 3 posisi, misalnya di X, Y, dan Z misalnya, dan secara pergerakannya itu hanya perpindahannya itu secara translasi misalnya. Nah, ada juga peluang molekul tersebut untuk bergerak ke arah lain, kemudian untuk berotasi juga bisa. Nah, ini dilihatnya dari kasus soalnya. Misalnya kalau kasus soalnya itu ketika molekul tersebut mengalami pergerakan di 5 posisi misalnya, berarti kalau di 5 posisi kan berarti punya 5 derajat kebebasan misalnya. Nah, itu ada di 3 translasi dan di 2 rotasi misalnya. Berarti kan di 3 translasi itu ada
X, Y, dan Z gitu. Nah, kemudian si molekul juga berputar, berotasi. Nah, berarti kan ada 5 ya. Nah, berarti di sini energi dalamnya berarti U-nya itu sama dengan 5/2. Jadi dilihat dari sini. Nah, kalau misalnya 3 derajat kebebasan, 3 pergerakan di arah translasi, itu hanya di 3 ini, 3/2 NKT. Kalau misalnya 5, berarti 5/2. Tapi kalau misalnya si molekul gasnya itu mengalami pergerakannya itu di 7 derajat kebebasan, misalnya 3 translasi, 2 rotasi, dan 2 vibrasi, ini berarti 7/2 NKT. Nah, jadi bagaimana permasalahan di kasusnya gitu. Misalnya kalau bergeraknya itu hanya di 3 posisi, berarti 3/2 NKT gitu. Seperti itu ya. Kurang lebih teori kinetik gas itu seperti itu. Jadi permasalahannya itu ada di pergerakan si molekul gasnya ya dalam satu sistem. Kemudian kita review lagi di persamaan gas idealnya itu seperti apa. Nanti kita bisa melihat energi kinetik rata-rata molekul gas tersebut, kemudian kecepatan rata-ratanya juga seperti apa, seperti itu. Untuk teori kinetik gas saya cukupkan sekian ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti, silahkan bisa ditanyakan ya, dan didiskusikan. Untuk bab yang teori kinetika saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.